Shalom, perkenalkan nama saya Yuke Yuliana Lairatu dengan NIM 10120220063. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam materi saya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah tentang 5 sikap pekabar Injil terhadap agama suku di Indonesia. Nah, di sini sikap pekabar Injil yang pertama adalah Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius adalah seorang anggota Serikat Yesus. Ia mendedikasikan hidupnya untuk Yesus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pekerjaan misi. Dalam pelayanannya, ia juga memiliki pendekatan yang baik terhadap orang-orang yang dia layani atau masyarakat yang ada dan tinggal di daerah tersebut. Dia terkenal ramah baik terhadap sesama Kristen maupun non-Kristen, dan juga dia meninggalkan kesan yang baik di hati orang-orang di Maluku. Sikap pekabar Injil yang kedua adalah Simon Vaz. Simon Vaz ini adalah seorang rahib Fransiskan. Dengan kegiatannya yang besar dan teladan hidupnya hidupnya yang teladan, dia berhasil menarik sejumlah besar orang-orang di Mamuya dan kampung-kampung lain menjadi Kristen. Jadi di sini sikap dari Simon Vaz itu dia dari gaya hidup, mungkin dia adalah orang yang baik, ramah, dia punya sikap hidup menjadi teladan sehingga dia menarik orang-orang di Mamuya dan kampung-kampung untuk menjadi Kristen. Dan sikap pekabar Injil yang ketiga ialah Heurnius. Heurnius ini adalah seorang pendeta dari Belanda. Dia memiliki beberapa pendekatan di dalamnya. Dia memiliki beberapa pendekatan dalam pelayanan di Saparua. Salah satunya adalah menggunakan bahasa asli penduduk yang dilayani atau bahasa asli penduduk setempat. Ia juga menggunakan metode hafalan dalam pengajarannya, dan sangat menekankan unsur pengetahuan dan juga memelihara warisan gereja di Eropa. Ia tidak toleransi. Sikap yang dimiliki Heurnius ini, dia tidak toleransi terhadap agama lain, cenderung menolak dan lebih suka merusak tempat pemujaan agama-agama lain yang dianggapnya sebagai tempat penyembahan berhala. Dan akibat dari sikap yang ditunjukkan oleh Heurnius itu, metode main larang ini membuat iman Kristen pada saat itu tidak benar-benar meresap dan masuk ke dalam pikiran orang-orang yang ada pada saat itu. Dan sikap pekabar Injil yang keempat ialah Antonio Galvao. Antonio Galvao atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Antonis Galvano ini adalah seorang prajurit Portugis dan juga penulis kronik atau penulis catatan sejarah dan gubernur di Pulau Maluku pada saat itu. Beliau merupakan anak dari Duarte Galvao yang tahun 1532 beliau berlayar kembali ke India, yang mana dari pelayanan itu beliau sampai ke Maluku. Ia merupakan seorang penginjil yang bijaksana, kepribadiannya yang baik dan menjadi daya tarik bagi masyarakat pada saat itu, masyarakat Ternate, untuk menjadi Kristen. Dan sikap pekabar Injil yang terakhir atau yang kelima yang akan saya jelaskan yaitu Joseph Camp. Joseph Camp ini adalah seorang misionaris Kristen yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya, lalu ia meninggal. Dia bekerja sampai ia meninggal. Joseph Camp ini berasal dari Belanda dan bekerja sebagai pendeta sekaligus misionaris di Maluku. Ia mendapat gelar rasul di Maluku oleh masyarakat Maluku karena pada waktu itu masyarakat Kristen di Maluku itu mengenang jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana. Sebelum tiba di Maluku, dia akan bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Kristen dan memberitakan Injil kepada mereka. Namun tidak demikian. Tugas Camp di Maluku adalah memelihara jemaat-jemaat yang sudah ada pada waktu itu. Camp juga memiliki sikap pietisme atau dalam diri Camp membuatnya merasa bahwa seorang harus menerima Kristen
secara menerima Kristen atau menerima Kristus secara pribadi. Baik, ini adalah 5 sikap pekabar Injil yang ada pada waktu itu, yang ada di Indonesia pada waktu itu, atau 5 sikap pekabar Injil terhadap agama suku di Indonesia pada waktu itu. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.